Menjodohkan bukan maksudnya jodoh kayak yang kita tahu di FTV-FTV ya, tapi agak relate ke sana. Dan untuk SMP dan SMA yaitu 165 menit pelaksanaannya. Yang mulai dari literasi untuk lebih mengenal gimana sih contoh soalnya gitu ya. Pisang menguning, Kak. Pisang menguning. Potong Iya. pisang, Kak. Masak, Kak. Oke, benar sekali. Siapa yang jawab? Saya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta ngobar. Mungkin ada yang sudah ikut di sesi pertama. Kita akan melanjutkan ngobar kita di sesi kedua. Untuk kali ini kita ada tambahan bintang tamu nih. Ada Kak Dina sama Kak Mayau. Nanti juga ada Pak Hadi bisa ikut lagi. Baik, tanpa berlama-lama, silakan Kak Dina dan Kak Mayau bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amalia. Saya seorang mahasiswi ITERA, program studi kimia ya, angkatan 2019. Nah, kali ini saya akan membagikan tentang perubahan pendidikan ini, di mana yang 10 tahun pokoknya kita bakal ada perubahan gitu dari Kementerian Mendikbud gitu. Dari ujian nasional berubah menjadi asesmen nasional 2021. Nah, kalau di sini kita tahu apa sih asesmen kompetensi nasional? Ini nih peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM Asesmen Kompetensi Minimum. Di sini asesmen ini bertujuan untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia untuk mensamaratakan pendidikan di luar negeri juga. Tapi tak lupa juga untuk tidak lupa dengan adatnya Indonesia gitu. Atau apa ya? Kalau dibilang ya, kalau di Indonesia kan masih ada adat-adat, bukan adat sih. Ya, gimana ya? Saya kok cukup lupa ya. Oh ya, kearifan lokal. Maaf ya, saya. Ya, tidak lupa kearifan lokalnya pendidikan Indonesia. Namun ya, di sini AKM ini ditujukan kepada mahasiswa juga itu terutama kampus Merdeka. Nah, juga diterapin di SD, SMP, SMA. Nah, mutu satuan pendidikannya itu dinilai berdasarkan hasil murid yang mendasari literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar. Nah, selanjutnya ada 3 instrumen di AKM ini yang terdiri dari AKM Asesmen Kompetensi Minimum yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika numerasi murid. Yang kedua adalah survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, kebebasan yang mencerminkan karakter murid. Nah, ini bagus nih, untuk pendidikan zaman sekarang ya. Kita nggak hanya nilai saja yang diukur gitu, tapi karakter juga kita diarahkan kepada minat dan bakatnya. Nah, yang ketiga survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, ini kita survei nih lingkungan belajarnya. Lingkungan belajarnya tuh mendukung atau tidak. Kita ketahui kayak gimana ya?
tujuan asesmen nasional ini benar-benar buat perubahan pendidikan yang lebih baik. Oke, selanjutnya pengertian literasi sendiri. Literasi untuk kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Nah, ini khususnya Indonesia nih. Indonesia nih rata-rata pendidikannya tuh kurang literasi, ya kan? Kurang literasi membaca. Nah, hadirnya dengan AKM ini kan dia seperti lebih menarik lagi gitu untuk meningkatkan literasi pada pendidikan. Nah, terus yang kedua, numerasi. Numerasi ini yaitu kemampuan menggunakan berpikir secara konsep, prosedur, fakta, dan menyelesaikan masalah sehari-hari pada kita atau masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ini yang sangat relevan pada diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Oke, di sini apa saja komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur di AKM? Yaitu nanti. Oke, langsung aja. Yaitu konten ya. Konten, proses kognitif, dan konteks. Nah, konten ini seperti ini. Kita petakan. Konten ini literasi membaca tuh bermaksud untuk mencari tahu, lebih meningkatkan lagi cara menalar informasi dan juga memperbanyak bahasa sastra gitu. Oke, yang kedua itu numerasi. Numerasi ini gunanya kontennya untuk menjabarkan atau aljabar gitu, menjabarkan suatu persoalan. Terus bilangan geometri. Bentar ya. Oke. Halo semuanya. Selamat sore. Sore, Kak. Sore, Kak. Salam kenal, aku Michael James Mayau atau Mayau. Bisa disapa Mayau dari Radian. Nah, maaf banget aku nggak bisa on cam. Tapi aku bakal ngejelasin lebih ke sharing sih mengenai tentang AKM dan implikasinya. Nah, sekarang lanjut dari Kak Dina, yaitu mengenai aspek. Pakai itu, aku pakai balas ini termasuk sini. Maaf sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang mic-nya dihidupkan, boleh dimatikan terlebih dahulu agar diskusi berjalan kondusif. Oke, saya lanjut ya. Oke, jadi aspek dalam AKM itu ada 3. Yang pertama konten, proses kognitif, lalu konteks. Sebagaimana ya, bagaimana? Pulang dikirain nanti. Oke, saya lanjut. Sebagaimana dalam AKM sendiri ada 2 bagian, yaitu literasi membaca dan numerasi. Komponen berupa konten dalam literasi membaca yaitu berupa teks informasi dan hal-hal yang berupa sastra, yaitu lebih kepada bacaan. Apa ada suara anak kecil? Lalu dalam numerasi sendiri yaitu ada aljabar, berupa bilangan geometri juga ada, dan pengukuran data dan ketidakpastian. Kenapa? Untuk proses kognitif sendiri dalam literasi membaca lebih berfokus pada pembahasan mengenai menemukan interpretasi dan integrasi, lalu mengevaluasi serta refleksi bagaimana informasi dari teks tersebut. Sedangkan dalam numerasi, proses kognitifnya itu berpaku pada pemahaman materi dan juga
pembelajaran. Selain pemahaman, kita juga berfokus kepada penerapan dan bukan hanya semacam penerapan aplikasi doang, tapi penalaran-penalaran terkait dengan hal-hal atau kasus-kasus yang terjadi di kehidupan sekitar juga. Nah, untuk konteks di dalam literasi membaca, kita mampu melihat ada beberapa bagian, yaitu personal, mengenai sosial budaya, namun tetap secara saintifik. Sedangkan dalam numerasi sendiri, pembelajarannya tetap personal, namun tetap juga sosial budaya, memerhatikan nilai sosial budaya, dan namun secara saintifik. Lalu kemudian bagaimana bentuk soal AKM sendiri? Nah, ada beberapa jenis bentuk soal AKM, yaitu yang pertama pilihan ganda. Pilihan ganda di sini memiliki opsi sebagai satu jawaban benar dalam satu soal. Jadi dalam beberapa pilihan hanya akan ada satu jawaban benar secara mutlak terkait soal yang ditanyakan. Lalu yang kedua yaitu pilihan ganda kompleks. Berbeda dengan pilihan ganda sebelumnya, dalam jenis soal ini murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal tertentu. Lalu ada yang ketiga yaitu menjodohkan. Menjodohkan bukan maksudnya jodoh kayak yang kita tahu di FTV ya, tapi agak relate ke sana. Nah, bisa kita lihat, kita punya hak untuk menjawab dengan cara menarik garis dari titik ke titik lainnya yang berupa pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Kayak cocokologi gitu. Tapi jangan asal cocokologi. Pastikan jawabannya itu adalah jawaban yang tepat. Lalu ada isian singkat. Isian singkat ini adalah jawaban kita yang dapat berupa bilangan atau kata untuk menyebutkan nama benda, hanya sekedar menyebutkan atau tempat jawaban. Lalu kemudian ada yang kelima yaitu uraian. Uraian ini seperti isinya namun lebih panjang. Jawabannya dapat berupa kalimat-kalimat yang untuk menjelaskan jawabannya sendiri. Kalau yang di sebelumnya itu isian singkat kita hanya menyebutkan. Nah, dalam uraian kita menjelaskan, kita mengurai jawaban yang kita punya itu. Nah, ini salah satu beberapa contoh level pembelajaran dari level pembelajaran 5 dalam lingkup kelas 10, yaitu kelas 1 SMA. Kak Mayau, interupsi sebentar. Ya? Itu bisa Oke. di layarnya di rotasi, nggak kelihatan. Oh, bentar ya. Teman-teman. Apakah udah nampak? Nah, ya. Nah, sekarang kita ke AKM kelas 10 mengenai pembelajaran mengenai level pembelajarannya. Kita di sini akan berfokus pertama kali ke dalam hal numerasi. Nah, di numerasi tadi kita sudah menyebutkan akan ada materi mengenai geometri dan pengukuran. Geometri di sini mengacu kepada bangun, pengukuran bangunan atau bangun ruang, yang bisa kita lihat seperti contohnya itu memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri, yaitu sebanyak 12 soal. Lalu ada juga beberapa soal di mana kita menghitung volume dan luas permukaan limas segi atau bangun tersebut, baik berupa limas atau kerucut dalam bola. Dan untuk materi ini diberikan sebanyak 9 soal, kurang lebih. Kemudian yang kedua yaitu aljabar. Aljabar menyangkut persamaan dan pertidaksamaan, namun juga relasi dan fungsi, bahkan termasuk pola bilangan.
mengenai persamaan atau tidak samaan, kita tahu mungkin seperti persamaan kuadrat, linear 2 atau 3 variabel, dan beberapa jenis lainnya. Dan untuk relasi dan fungsi, kita bisa melihat seperti pola-pola bilangan geometri, aritmetika, dan juga kita berusaha memahami mengenai fungsi kuadrat dan grafiknya serta sifat-sifatnya. Kemudian ada data dan ketidakpastian. Maksudnya di sini yang pertama yaitu data dan representasinya, kita berusaha menentukan dan menggunakan ukuran penyebaran data, yaitu baik berupa jangkauan, simpangan, dan variasi. Itu sekira 19 soal. Dan kemudian ada ketidakpastian dan peluang. Kemudian kita ke level selanjutnya yaitu untuk kelas 11 dan kelas 12. Tapi saat ini kita ke literasi teks fiksi. Nah, dalam aspek yang pertama yaitu menemukan informasi. Dalam menemukan informasi, kita mengakses dan mencari tahu informasi dalam teks tersebut. Kita bisa menganalisisnya menggunakan 5W1H, dan teks tersebut akan meningkat selalu meningkat sesuai dengan jenjangnya. Itu biasa satu soal, dan kemudian ada juga mencari dan memilih informasi yang relevan. Nah, untuk soal seperti ini, kita pertama kali mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks tersebut. Kata kuncinya ini dapat menjadi petunjuk akan jawaban mengenai soal yang ditanyakan. Kemudian kita memahami di sini adalah memahami teks informasi tersebut secara literal. Yaitu kita menganalisis perubahan pada elemen intrinsik seperti kejadian, karakter, alur cerita, konflik, dan setting latarnya. Selanjutnya kita menyusun inferensi, lalu membuat koneksi dan prediksi yang baik pada teks tunggal maupun teks jamak. Maksudnya gimana? Yang pertama itu menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh, serta elemen intrinsik lain seperti latar cerita yang saling berhubungan, dan akan membangun kita untuk tahu informasi rinci terkait kejadian di teks tersebut. Kemudian kita akan menyusun generalisasi atau kesimpulan umum dari hasil yang tadi kita simpulkan mengenai perasaan dan antar unsur teks tersebut. Selanjutnya kita membanding-bandingkan hal-hal utama, misalnya karakter tokoh ataupun unsur-unsur lainnya di dalam teks tersebut. Selanjutnya yaitu literasi teks informasi pada kelas 11 dan kelas 12. Berbeda dengan teks fiksi, di sini informasi yang ditemukan yaitu berupa informasi tersurat. Namun lebih ke hal yang faktual. Untuk selebihnya kurang lebih sama, hanya saja informasi yang berusaha didapatkan yaitu lebih ke faktual atau nyata terjadi, bukan fiksi. Dan di poin C kita mampu melihat bagaimana kita mengevaluasi dan merefleksi. Yaitu dengan menilai kualitas dan kredibilitas konten pada teks informasi tunggal maupun jamak. Nah, ini di sini boleh kalian lihat bagaimana penerapannya. Bahwa setiap sesi memerlukan waktu maksimal 140 menit untuk jenjang SD dan sederajatnya, dan untuk SMP dan SMA yaitu 165 menit pelaksanaannya. Boleh yang pertama yaitu tes yaitu literasi dan tergantung pelaksanaannya.
Nah, ini tahap-tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu tahapan yang cukup mudah, yaitu kelas asal yang mudah. Selanjutnya tahap kedua, ketika kita berhasil maka kita akan ke level mudah. Nah, ke level mudah namun agak meningkat ke tingkat sedang. Namun jika kita gagal, kita akan kembali ke kelas sebelumnya. Namun dengan tingkat yang sedang. Bukan lagi mudah, tapi mudah sedang. Lalu ketika kelas asal, ketika kita sudah melewati level mudah dan senang dari kelas asal tersebut, maka kita akan naik level. Ini jadi apa? Tadi pagi aku ngisi. Pak Imam tidak ada juga, so. Hah? Dalam minggu. Betul orang tuanya meninggal Pak Imam. Innalillahi. Apa? Oke, baiklah akan saya lanjutkan. Setelah kita berhasil dari stage yang kedua, maka kita akan ke tahap yang ketiga, yaitu kelas asal dengan level yang sedang dan sulit. Dan jika kita berhasil, maka akan semakin naik lagi ke level yang mahir. Jadi ketika kita tidak berhasil, kita akan kembali ke kelas sebelumnya, lalu naik ke kelas tahap kedua, baru jika kita belum berhasil lagi. Dan jika kita berhasil, maka naik ke tahap selanjutnya. Dan jika memang terjadi kegagalan secara berturut-turut dari stage 1 hingga ke stage 3, maka akan diperlukan intervensi atau intensitas yang lebih mendalam terkait pembelajarannya. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang contoh soalnya ya. Oh, boleh tuh, Kak. Baik. Baik, aku akan share screen dulu ya. Mana tadi? Di belakang sini. Oke. Kita cari contoh soalnya dulu. Mana tadi? Yang mulai dari literasi untuk lebih mengenal gimana sih contoh soalnya gitu ya. Mana? Saya pilih ini aja ya. Media tanaman A adalah tanah humus yang subur, sedangkan media tanam B adalah tanah yang berpasir. Bentar. Nah, penelitian menyimpulkan bahwa tanaman A yang disiram dengan jumlah air sedikit lebih tinggi dibandingkan tanaman B yang disiram dengan jumlah air yang banyak. Berdasarkan teks tersebut, apakah simpulan penelitian dapat diterima? Ini bagaimana? Ada yang ingin jawab nggak? Ayo. Wah, iya nih. Teman-teman mungkin boleh sembari kita jawab sama-sama, biar kita lebih paham nih. Karena yang aku tangkap di AKM ini, pemahaman dan penawaran itu amat penting sih. Oke, di sini kan media tanaman A, itu kan tanahnya humus, yang subur kan. Nah, sedangkan yang media tanam B itu tanah yang berpasir. Kita ibaratkan yang A ini, kayak gini ya, ini kayak pot gitu aja lah, isinya tanah gitu. Ini A. Oke, yang ini B. B-nya gimana? Susah ya, pakai mouse ya. Oke. Nah, ini kan yang A tadi ngomongnya tanah humus yang subur. Jadi subur kan ya. Nah, yang B itu tanah berpasir. Kita tulis subur berpasir. Nah, kira-kira penelitian kan menyimpulkan bahwa tanaman A yang disiram dengan jumlah air yang sedikit lebih tinggi. Jadi dia disiram air nih.
Kira-kira kalian bayangin aja gitu, kalian ada tanaman yang diisi dengan tanah yang subur dibanding yang B, yang kalian nanam tapi tanahnya pasiran gitu. Nah, di sini kan lebih tinggi dibandingkan tanaman B yang disiram dengan jumlah air yang banyak dibandingkan tanaman B yang disiram dengan jumlah air yang banyak. Nah, berdasarkan teks tersebut, apakah simpulan penelitian dapat diterima? Gimana menurut kalian? Ya atau tidak? Gimana? Iya. Kenapa alasannya? Iya, bukan Kak. Ya, gimana alasannya? Kasih alasan. Kenapa? Ya? Yang jawab tidak siapa? Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Ya. Tadi yang jawab iya, kenapa? Mungkin karena tanahnya lebih basah, Kak. Baik, malah moderator yang jawab ya. Yang lain mana ini? Oke, ya benar. Ya, karena kan apa namanya? Ini dia kan tanahnya padat ya. Nah, pas dia dituangin air, ya jauh lebih sedikit gitu kan. Sedikit misalnya ini ya. Apa ya? Kalau kalian nuangin air gitu ya. Nah, itu tuh dalamnya ya padat gitu, lebih tinggi gitu kan. Masih tetap padat dibanding dengan yang B. Nah, B kalau disiram ya apa namanya? bakalan nggak padat gitu, masih terbawa arus gitu airnya. Alasannya ya seperti itu ya, kalian menyanggah masing-masing untuk menawar. Kak Dina. Gimana? Ya, nanti dalam 3 menit mungkin akan mati ya. Kita lanjut lagi nanti. Oh. Oke. Masih ada waktu 3 menit kan? Iya, betul. Baik. Oke, ini kita yang literasi dulu ya. Mana nih? Ini aja deh, yang gampang nih. Suatu hari ayahku ingin memotong pohon pisang buah. Nanti aku mau ini dulu. Suatu hari ayahku ingin memotong pohon pisang buah pisang sudah ada yang menguning. Ketika ayahku siap untuk memotong pohon pisang, kakakku mendekati ayahku dan berkata, "Jangan ayah, jangan dipotong, biarkan pohon pisang itu berbuah lagi." Ayahku tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata kakakku. Ibu kemudian menjelaskan bahwa pohon pisang hanya bisa 1 kali berbuah. Mendengar penjelasan ibu, muka kakakku memerah. Bacaan di atas ini mau dikasih judul apa? Yang A, pohon pisang. Yang B, potong pisang. Yang C, pisang menguning. Yang D, panen pisang. Adakah dari kalian yang mau? Saya Kak, pisang. Potong pisang. Potong pisang, Kak. Yakin? Enggak Kak, aku pisang menguning Kak. Pisang menguning. Potong pisang, Kak. Potong pisang. Potong Baik. pisang, Kak. Soalnya lebih banyak kata potongnya. Iya tah? Siapa yang jawab tadi? Siapa namanya? Siapa namanya? Kenapa kok potong? Soalnya tuh di kalimat itu lebih banyak kata memotongnya gitu, Kak. Kata kuncinya itu kan memotong mungkin. Atau gimana, Kak? Kurang tepat ya. Jawabannya pohon pisang. Karena kan ini pohon pisang gitu yang dipotong. Nah, kalau potong pisang bisa jadi buahnya kan? Ya kan? Potong pisang bisa jadi buahnya. Kalau udah bilang pohon pisang di sini kita udah tahu nih. Nih pohon pisang. Pohon pisang. Dia bahas pohon pisangnya yang dibahas gitu kan. Yang dipotong ya gitu kan. Dia hanya sekali berbuah. Berarti kan pohonnya gitu. Jadi jawabannya A. Kalian harus lebih menalar lagi gitu. Nah, yang kedua nih, buah pisang sudah ada yang menguning. Kata menguning memiliki arti sama dengan kata A. Masak. B. Manis. Masak, Kak. Oke, benar sekali. Siapa yang jawab? Saya Kak.
Cerdas Robertus ini si Robertus Tondang. Oke. Oke, selanjutnya enak ya soalnya ya, literasi ini enak ya. Enak nggak Enak, Kak. menurut kalian? Enak. Enak, Kak. Kalau Numerasi yang susah. kakak lari ke numerik, gimana nih? Gimana nih? Kalau kakak lari ke numerik, masih pingin kak? Pingin, Kak. Pingin. Ya, oke. Numerik, oke, yang mana ya? Kakak pilih. Oh iya, ini membaca data. Gimana nih yang tepat untuk negara A dan B? Gimana, apa nih? Ini aja deh. Ini apa ya? Oh, kita langsung aja ke sini aja deh. Numerasi. Oke. Juknis pengambilan acak. Pengambilan Iya, acak Pak. itu Adi belum paham apakah ngambilnya dari pusat yang menentukan berdasarkan ini SN siswa atau sekolahan yang menentukan. Kalau sekolahan yang menentukan itu enak. Siswa-siswa yang udah mahir, yang dikatakan udah bolehlah ini diuji, yang udah dikatakan pinter lah atau udah memenuhi kriteria sekolahan biar sekolahnya dapat poin nilai skor yang bagus, itu enak tuh. Tapi kalau yang memilih itu pusat secara acak, itu takutnya ada siswa yang benar-benar malas baca, malas ngitung, tertunjuk dia harus ikut menjalankan AKM. Nah, itu bisa drop nanti nilainya jatuh semua. Nah, itu kalau udah jatuh, alma mater sekolahan, grade-nya literasi, numerasi, survei karakter, survei belajar lingkungan sekolahan, itu langsung kebaca di pusat. Oh, sekolahnya model gini muridnya. Tuh. Rata-rata nilainya anggap aja 20% soal AKM yang tuntas itu. Kadang standarnya di atas 50%. Tapi kalau yang dipilih anaknya udah pinter-pinter, AKM-nya dapat 70%, maka sekolahan itu namanya mentereng nantinya. Jadi bonafit lah, jadi favorit. Oh, sekolahan ini bagus belajarnya. Literasi oke, numerasi oke. Layaklah sekolah ini buat jadi sekolah favorit berikutnya. Cuma data itu yang punya adalah pusat. Karena itu pemetaan. Sekolahan aja informasi datanya gimana saya juga kurang tahu. Itu nanti hasil ujungnya. Makanya nunggu bulan Maret itu pelaksanaan dan hasilnya baru kita bisa evaluasi bareng-bareng. Ya tinggal tunggu aja besok bulan November, bawa kertas, bawa permen karet, kerjakan dengan santai, rileks. Itu pun kalau nggak capek matanya baca itu. Kemarin aku coba hitung-hitungan sama Kak Kusnul, waktunya berapa, ya itu tadi. Anak SD aja 140 menit kemarin. Untuk satu sesi. Pokoknya di atas 2 jam kok kalian ngerjakan soal itu nantinya. Hampir 2,5 jaman. Di ruangan mengerjakan soal. Kalau di UNBK kan cuma 2 jam. Yang udah selesai di menit terakhir boleh keluar, yang ataupun sampai bel habis baru boleh keluar. Itu 2 jam durasinya. Tapi kalau AKM itu ada lebih dari 2 jam. Karena di situ literasi aja kebaca 90 menit di sesi 1. Hari pertama, AKM kan dilaksanakan 2 hari aja. Hari pertama, hari kedua. Hari pertama itu untuk soal literasi, hari kedua itu soal numerasi. Jadi yang hari pertama soalnya literasi, banyak-banyakin baca aja di situ. Sama sholawat, biar jelas. Literasi 90 menit. Kemudian soal survei karakter itu sekitar 30 menit. Jadi totalnya 2 jam kamu kerjakan. Tapi kamu stand di situ, persiapan yang lainnya itu lebih dari 2 jam di ruangan kelas. Tapi kalau yang numerasi sama 90 menit, numerasinya yang 30 menit buat survei karakternya. Jadi ada survei karakter di hari pertama dan hari kedua. Walaupun hari pertama cuma soal literasi aja, apakah fiksi atau literasi teks informasi itu. Makanya yang tadi dibuka sama Kak Dina itu alamat link pusmenjar.mendikbud.go.id itu coba dibuka aja literasi teks. Di situ
Yang saya heran kok ada rancangan RUU, rancangan undang-undang dari DPRD MPR RI Pusat itu bisa dijadikan soal teks itu. Yang pasti sih AKM ini kita harus peka terhadap fenomenal-fenomenal yang ada di sosial media atau tren berita hari ini itu apa yang berbau sosial, budaya sama saintek saintifik itu. Tapi kalau nggak peka kita pada waktu ujian AKM baca soal di hari hanya yang saya khawatirkan anak kok baru tahu ya ada cerita kayak gini. Tapi kalau peka duluan kan, oh pernah baca aku ini, oke lah kesimpulannya kayak gini. Jadi itu bisa memotong waktu kita mengerjakan soal AKM lebih mudah gitu. Tapi kalau nggak pernah baca sama sekali, satu contoh kayak biografi di link Pusmenjer Kemendikbud itu ada biografinya Geronimo. Geronimo itu pejuang suku Indian Apache, yaitu suku aslinya bangsa Amerika, suku aslinya yang ada di benua Amerika. Sekarang kan Amerika udah dikuasai orang-orang Eropa sebenarnya, bukan orang asli Amerika itu. Yang orang asli Amerika kan orang Indiana itu yang hidungnya gede-gede itu, Apache itu. Nah itu yang kalian baca. Apalagi kalau pernah baca biografinya Pak Habibie, oh lumayan itu. Bisa jadi bekal untuk mengerjakan soal AKM, suatu saat akan ketemu. Gitu. Hampir mirip dengan kalau Pak Adi nonton film Bad Genius, mungkin yang udah nonton, itu asik itu soalnya. Disuruh tanya isi pidatonya Nelson Mandela bulan Juli tahun 2003. Isi pidatonya apa? Nah, kalau kita nggak dengarkan isi pidatonya tentang apa, kita nggak bisa jawab itu soal. Jadi soalnya semacam itu. Ya, itu berbau kenegaraan lah. Itu kalau soal masuk ke perguruan tinggi negeri di luar negeri, kemarin aku lihat film Bad Genius itu yang dari Thailand itu, soalnya seperti itu. Ya mungkin AKM-nya hampir mirip seperti itu. Banyak-banyakin baca biografi tokoh-tokoh terkenal, Jack Ma, terus Jason Bosch itu yang punya Amazon. Itu buat referensi aja bacaan, bahwa kita sering membaca. Itu aja tambahannya. Baik, untuk ilmu yang kita dapat hari ini dari Kak Hadi, Kak Dina, dan Kak Mayo sangat bermanfaat sekali ya. Apalagi untuk adik-adik yang akan menghadapi AKM. Apalagi yang kelas 5 SD, 8 SMP, terus kelas 11 SMA atau SMK ya. Tentunya sangat penting untuk mempelajari apa itu AKM, contoh-contoh soal AKM, supaya nanti apabila sudah tiba waktunya, kita akan sangat siap untuk menghadapi ujian AKM. Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk perhatian dari semua peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.